Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online Gereja Kristen Perjanjian Baru Indonesia. Kami rindu setiap jemaat bisa beribadah dan merasakan kasih Tuhan dimanapun dan kapanpun. Mari kita ikuti ibadah online yang disiarkan dari Gereja Kristen Perjanjian Baru Indonesia. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang dikeluarkan dari mulutnya merupakan daripada Engkau Tuhan. Dan urapi kami juga yang akan mendengarkannya. Biarkanlah kami bisa mempelajarinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Pagi ini kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan, dan kita bersyukur Tuhan masih mengizinkan kita untuk mendengarkan firman-Nya yang akan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita untuk kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, ketika kita hari ini masih ibadah online, maka kita ketahui bahwa pemerintah masih belum memberikan kelonggaran bagi kita untuk bisa beribadah secara langsung. Mengingat hal ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita bagaikan berada di medan pertempuran atau di medan peperangan, di mana kita masih berjuang sampai suatu waktu nanti kita akan bisa beribadah bersama-sama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, pagi hari ini saya ingin untuk mengajak kita bagaimana kita mensiasati atau menghadapi hari-hari ini untuk kita tetap berada dalam keadaan sehat, kita juga tetap beribadah kepada Tuhan walaupun di rumah kita masing-masing. Tetapi kita bersyukur kita hari ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat kisah tentang bagaimana Daud menghadapi Goliat. Saudara, di dalam pertempuran atau di dalam medan pertempuran, seorang prajurit yang dia pikirkan bagaimana dia menyelamatkan nyawanya agar dia tidak ditembak oleh musuh dan kehilangan nyawanya. Yang kedua, saudaraku, yang dipikirkan adalah bagaimana dia mengalahkan musuhnya sehingga dia bisa kembali ke rumah dan memenangkan pertempuran. Saudara, saat ini kita bagaikan menghadapi raksasa yang sulit untuk ditaklukkan, dan raksasa itu sangat menakutkan semua orang, yaitu wabah corona yang kita hadapi sampai hari ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya mengajak kita melihat apa rahasia Daud sehingga berani menantang Goliat, tentara Filistin yang ditakuti oleh barisan Israel. Kita melihat Bapak Ibu Saudaraku, di dalam ayat firman Tuhan atau kisahnya, saya membacakan firman Tuhan tentang kisah ini, yaitu di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-51. Saya akan membacakannya dengan cepat, yaitu cerita tentang perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuk Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara
dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumpannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan muka ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umpan dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungkannyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Saudara, demikianlah peristiwa bagaimana Daud mengalahkan Goliat yang ditakuti oleh orang Israel. Goliat yang selama 40 hari dia berkoar-koar menghina orang Israel dan sangat menakutkan. Tapi saat ini Daud sudah mengalahkannya dan sudah membunuhnya. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana apa rahasia Daud sehingga dia berani menantang si Goliat orang Filistin ini. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, Daud mengenal dengan baik Tuhan pembela nyawanya. Dengan kata lain, dia memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita bisa membacanya di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, ayat 37, "Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia jugalah akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Saudara, ini adalah rahasia Daud. Yang pertama, dia memiliki pengalaman pribadi dengan Allah, dan dia mengenal siapa Allahnya yang melepaskan nyawanya. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, apa rahasia Daud? Yang kedua, yaitu Daud sudah diurapi Tuhan menjadi raja bagi bangsanya. Ini tercatat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13.
Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud sudah diurapi menjadi raja. Itu yang membuat dia berani, saudaraku, menghadapi siapapun juga. Dia tidak pernah takut apapun, siapapun, sebesar apapun, setinggi apapun. Dia tidak takut karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Roh Tuhan menyertai Daud. Itu rahasia yang kedua. Rahasia yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yaitu ketika Daud menghadapi Goliat, Daud menghadapinya bersama Allah Israel. Dia tidak menghadapinya sendiri atau dengan pengalamannya, tetapi dia menghadapinya bersama Allah. Kisah ini kita lihat kembali di dalam 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuk Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara, kita bisa lihat di sini bahwa Daud datang bukan dengan pedang, tetapi dia datang, saudaraku, dengan nama Tuhan. Inilah rahasia yang ketiga, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya mengajak jemaat yang dikasihi Tuhan menghadapi masa-masa sekarang ini. Kita menghadapinya bersama Tuhan dan seperti apa yang Daud lakukan. Yang pertama, kita menghadapi masa sukar ini, saudaraku, agar kita bisa berkemenangan dan kita tetap sehat, tidak kena penyakit ini, saudaraku. Yaitu, saudara, kita harus senantiasa mengakui bahwa Allah lah yang membela hidup kita, bukan kita, bukan obat-obatan, bukan kepintaran kita, tetapi Allah yang mempertahankan nyawa kita. Karena hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan, bukan di tangan siapa-siapa dan bukan di tangan apapun. Ya, jadi saudara, pengalaman pribadi kita sampai hari ini Tuhan menyertai kita. Kita tahu karena kita selalu berdoa kepada Tuhan, meminta perlindungan. Ini yang harus kita pertahankan dalam hidup kita untuk kita menjalani hidup kita. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menghadapi masalah sekarang ini atau situasi seperti ini. Seperti Daud, kita sangat membutuhkan urapan Tuhan. Kita senantiasa diurapi Tuhan hanya kalau kita selalu memiliki komunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, kita selalu memiliki relasi yang baik dengan Roh Kudus. Karena hanya Roh Tuhan, Roh Kudus itu yang bisa memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa memiliki kekuatan yang baru hari demi hari untuk menjalani hidup kita. Seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8, dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah rahasia yang kedua, di mana kita harus selalu berada bersama Roh Kudus, maka kita akan aman, saudara. Dan kita pasti keluar sebagai pemenang. Yang ketiga, saudaraku, ketika kita menghadapi
masalah dalam hidup ini, apapun masalah kita, apakah kita masalah sakit penyakit, perekonomian, masalah keluarga, atau apapun yang menakuti hidup kita, saudaraku, Tuhan ingatkan kita seperti Daud lakukan, yaitu kita harus memperkatakan firman Tuhan di dalam setiap situasi dan kondisi, sehingga saudaraku, iblis akan mundur dari kita, atau apapun yang menyerang kita, dia tidak berani menjamah kita, karena kita selalu berada dalam firman-Nya. Dan Yesus berkata, jikalau kamu ada di dalam firman-Ku dan aku di dalam kamu, maka minta apa saja, aku akan berikan kepadamu. Saudara, ini adalah 3 rahasia yang Tuhan mau berikan kepada kita pada minggu ini, untuk kita mempertahankan hidup kita sampai suatu waktu Tuhan akan mengizinkan kita untuk beribadah bersama-sama di gereja ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya apa yang menjadi rahasia Daud untuk mengalahkan Goliat yang berkoar-koar, yang menghina barisan Tuhan, Tuhan akan menganugerahkan kepada kami, ya Tuhan, rahasia ini, sehingga Tuhan, kami akan selalu berada di dalam posisi yang menang, dan kami tidak akan takut, karena kami tahu Tuhan menyertai kami. Tuhan, sertai umat-Mu dan pimpin mereka, Tuhan, kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, biarlah mereka selalu dalam perlindungan-Mu, ya Tuhan. Dan hamba berdoa, kiranya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan pada saat atau masa-masa sukar ini, kiranya Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat bagi mereka, ya Tuhan, sehingga mereka tetap selalu hidup, ya Tuhan, untuk melewati hari-hari yang sulit ini. Kami percaya, Tuhan, karena hanya kepada Engkau saja kami bisa bersandar dan berharap, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ini doa kami, ya Tuhan. Terima kasih untuk firman. Jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya Allah Bapa di sorga senantiasa menyertai engkau di tempat engkau berada, dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus senantiasa menuntun memimpin engkau, sehingga engkau selalu berada di dalam perlindungan Tuhan. Dan biarlah Allah Roh Kudus memiliki persekutuan yang indah dengan kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang tidak boleh kita kerjakan dalam hidup ini. Dan kata lain, biarlah Allah Roh Kudus atau Allah Tritunggal itu akan menuntun memimpin kita seumur hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa pada pagi hari ini. Akhirnya Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan kami beri kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.